Ada 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Kalau kita mendengar istilah daerah yang maju, adakah di antara 500 daerah itu terbesit di kepala kita? Kemungkinannya tidak. Mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah Tokyo di Jepang, Sydney di Australia, atau Singapura. Kadang kita terlalu membenamkan kepala kita dalam lumpur berita yang buruk, sementara perubahan yang baik jadi tidak terlihat. Reformasi besar sedang terjadi di dalam negeri ini dan kita melewatkannya begitu saja. Harus ada yang menceritakan kemajuan yang berjalan supaya kita bisa melihat, merasakan, dan melipat gandakannya. Sekarang kami sajikan cerita itu kepada teman-teman sekalian. Selamat datang di Sangkil Mangkus. Gila, enak men. Ini teksturnya agak beda ya. Ini Kemarin pertama tuh- kali nih aku makan soto kerbau. Pertama kali ya, Fer? Pertama kali kayak. Emang di Sumatera Barat gitu kayaknya orang di Kerbau Jawa deh. Rendang Gue kerbau. nggak tahu beda dagingnya rasanya apa. Jangan-jangan dia udah makan, Tapi tapi nggak dia ngeh. nggak tahu. Nggak. Iya, seperti biasa. Kemarin tuh Kan sempat presiden nanya-nanya, kerbau. Fer, sama orang-orang di sini, kayak kenapa sih tradisinya soto kerbau gitu. Terus tuh ada yang cerita katanya itu tuh sejarah gitu, kayak dulu tuh zaman Majapahit kan mayoritas orang Hindu ya. Di sini. Di sini juga termasuk kan kekuasaan Majapahit Oh gila iya, banget iya, tuh. iya, iya, iya. Terus kayak wilayah Demak tuh yang sebelah sini itu tuh cuman kayak kadipaten gitu. Jadi kayak daerah taklukan dia. Ngejanya Demak nggak sih? Demak ya. Terus Bukan Demak. kan kita orang Sumatera, Ferry. Jadi kita Kayak tetap Hegel gitu, Hegel. Orang Sumatera kita, Bro. Kayak dulu tuh Iya. waktu di kampus gue kan ngomong, udah pakai aja helm itu, helm gitu. Helm. Oh ternyata helm. Oh. Nggak bisa kita dan tuh terganggu kan. Nah, terus Ya. di Demak itu mulai bangkit Kesultanan Islam, kekuatan Islam. Gini aja deh. Dan mulai menaklukkan sekitarnya. Ya. Di akhir abad ke-15 kalau nggak salah. Jadi di abad ke-16 itu Kudus ini udah ada masjid yang disebut Sunan Kudus itu yang bikin. Nah, tapi karena masih proses akulturasi ya, masih mayoritas masih Hindu Buddha, ya jadi dia pengennya nggak konfrontatif. Dilaranglah pengikut-pengikutnya ini untuk makan daging sapi karena disucikan kan daging sapi kan sama umat Hindu. Oh, Makan gara-gara kerbau, iya. dia itu suci gitu ya. Dan masih ditaati tuh pesan itu sampai hari ini. Sampai bangunan pun Islam itu masuk dengan sangat-sangat ramah di sini. Nah, ya. Tanpa mengubah struktur yang ada, budaya yang ada sehingga bisa diterima masyarakat secara keseluruhan. Jadi kayak arsitektur masjidnya masih mengacu pada pura-pura di zaman itu. Ya. Kelihatan Ya, banget ya sebenarnya- bentuknya ya. Kalau ditarik sejarah lebih dalam sendiri pun Hindunya Hindu yang mana sebenarnya? Oh, iya. Sebenarnya kalau karena kan di Indonesia sendiri Hindu Indonesia yang berkembang. Hindu itu pun agama yang sebenarnya sangat menyesuaikan geografi, budaya, dan kondisi orang-orang. Dulu gue pernah meneliti itu di Bali ya. Bali itu lo tahu agama yang mereka anut waktu itu baru diakui sebagai Hindu oleh negara tahun 1958. Padahal udah dari lama gitu ada. Iya. Nah, karena berbeda sekali konteksnya dengan Hindu yang ada di India gitu. Iya, betul. Dan ternyata sebelum itu mereka nyebut itu kepercayaan Tirta. Oh. Yang di Kudus punya kesamaan dengan bagian Ya. bagian Jawa ke arah timur sampai ke Bali. Jadi memang ada banyak variasi gitu lah ya. Menarik sih. Kegiatan yang masuk-masuk kan. Tapi seru mas, bisa melihat apa ya kondisi strata
Nah, tapi setelah mulai menjalani Mas, SM di sini kan juga suka ada acara offline, ada spinning gitu-gitu. Gimana Mas ngelihat skena anak muda atau pergaulan anak muda di Kudus? Apakah kayak ada semangatnya? Apa kayak ya angin-anginan? Nah, kalau di sini tuh kebanyakan scene-nya itu tuh emang ini sih Mas, roots-nya itu dari hardcore. Oh, HC. Iya, hardcore punk kayak gitu. Nah, dari aku pribadi, dari kecil sampai aku gede itu tuh kurang ada refreshment lah. Contohnya aku bikin Soundsmill ini pengen ngenalin kayak musik-musik jazz, musik-musik Hip hop juga tadi ya dengerin. Iya, ada hip hop juga. Ya no boundaries lah. Iya. Jadi aku pengen ngenalinnya di scene musiknya. Penerimaannya gimana Mas? Penerimaannya sejauh ini sih cukup baik. Oke. Dan buat aku seneng karena banyak warga Kudus yang lebih tahu jenis-jenis musik yang lebih luas lah. Kayak gitu, Mas. Terus tadi kita pas di belakang sempat ngobrol sebentar, Mas Nada sempat cerita kalau Kudus tuh sebenarnya punya banyak cerita ya. Iya, benar Mas. Jadi historinya Kudus itu tuh lumayan lekat lah dari sisi apa ya, budaya toleransinya itu tuh lumayan kental di sini Mas. Iya. Misalnya apa tuh Mas? Ya contohnya dari segi makanannya kita kebanyakan itu pakai kerbau Mas. Dagingnya daging Iya, kerbau. Daging kerbau dari sate kerbau, soto juga soto kerbau, terus ada nasi pindang. Oke. Buat lebaran gitu juga kita nggak nyembeli sapi, Oh, kita nyembelinya kerbau menarik sama ya. kambing ya. Jadi memang ada apa semacam petuah gitu kali ya dari leluhur Dari atau walinya sih. Wali ya. Iya, Oke. dari wali. Itu juga sebenarnya jadi ini ya alasan orang untuk ke Kudus ya Mas ya, orang Nah, ziarah. iya. Apa ya? Di sini kan wisata buat religinya kan lumayan banyak kan Mas. Jadi cukup membantu buat UMKM di sini. Ada satu hal yang jarang dibicarakan orang soal Kudus dan menurut gue ini impresif ya. Soal kontribusi industri manufaktur pada PDRB-nya mereka gitu. Kalau biasanya ngomongin manufaktur itu kan nggak jauh-jauh dari Karawang, Batam, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bandingin persentasenya dengan total PDRB-nya, wow, Kudus ternyata leading, bos. Ya, yeah. Karena 78% dari PDRB Kudus itu disumbang sama industri manufaktur. Kalau kita bandingin Karawang cuma 71% dan bahkan Batam itu di bawah itu 58%. Catatan bagus memang, tapi kalau dipikir-pikir secara jangka panjang, ini tuh nggak bisa selamanya sustain gitu. Harus ada follow up action selanjutnya supaya Kudus tetap berkembang. Karena udah ada contohnya di dunia ini, daerah yang bergantung pada satu faktor industri ya, atau aspek industri, gede banget dan ternyata setelah itu flop gitu. Dan daerah tersebut tak lain tak bukan adalah Detroit di Amerika Serikat. Oke, ya tempat lahirnya Marshall ya, aka Eminem gitu. Nah, kalian tahu nggak Detroit itu salah satu kota paling industri banget lah di US dulu tuh. Karena banyak banget raksasa-raksasa otomotif yang ada di situ. Salah satunya yang paling besar tentu Ford ya. Selain Ford ada General Motors sama Chrysler dan semuanya beroperasi di sana dan bikin perekonomian warga Detroit melesat naik. Tapi di tahun 1970-an waktu stagflasi terjadi ya, ada krisis minyak di mana-mana. Ini ternyata memukul telak Detroit sebagai sebuah kota yang bergantung pada industri otomotif. Ditambah lagi saat itu mobil-mobilnya Amerika Serikat kalah bersaing dengan mobil Jepang yang menawarkan efisiensi bahan bakar yang lebih irit. Dan Detroit sebagai kota yang sangat bergantung ekonominya pada industri otomotif akhirnya bangkrut di tahun 2013. Dan untuk melakukan diversifikasi dan adaptasi yang baik, ya kita harus punya sumber daya manusia yang unggul kan. Dan disitulah investasi besar-besaran yang harusnya terjadi. Dan kabar baiknya Kudus sudah mulai memperhatikan ini. Dan sekarang kita akan lihat apa saja reformasi yang udah dilakukan di sini dan menunjukkan betapa cerahnya masa depan dari Kudus sebagai sebuah kota. Masa depan industri dunia udah bisa kita pastikan bergantung pada artificial intelligence atau AI.
Data dari World Economic Forum, 75% perusahaan besar dunia sudah atau sedang dalam rencana menggunakan AI di berbagai lini, dari mulai produksi, logistik, sampai dengan customer service-nya sebelum 2027. Terus dengan informasi ini, pendidikan kita harus gimana ya? Tentu saja jawabannya ya masukin aja AI ke dalam kurikulum, ya kan? Tinggal dibikin mata pelajaran AI. Nah, sebenarnya gaya bikin kurikulum dengan cara begitu, gue sebut kurikulum trending topic ya. Cara berpikirnya ambil keyword yang trending, masukin ke kurikulum. Bikin mata pelajarannya. Era digital, masukin kurikulum digital. Era coding, masukin kurikulum coding. Era AI, masukin kurikulum AI. Padahal seringkali skill set itu memerlukan fondasi yang kita selama ini belum berhasil bangun gitu loh. Gue pernah bikin satu video yang jelasin tentang level pendidikan Indonesia yang saat ini masih di dalam tahap perkembangan dari poor to fair. Salah satu cirinya adalah kemampuan literasi dan matematika dasar yang masih kurang memadai. Nah, kalau di fondasinya ini masih kropos, maka literasi digital, skill coding, ataupun AI itu bakal cuman jadi parade istilah di dalam dokumen kurikulum dan sampul buku sekolah. Nggak bisa masuk ke dalam diri anak didik sebagai skill yang benar-benar mereka kuasain. Nah, para reformis pendidikan di Kudus sangat paham ini. Dengan pemahaman yang benar, hasilnya bisa terlihat nyata. Para pelajar di Kudus meraih berbagai penghargaan di tingkat global. Mereka bisa menghasilkan produk yang generate revenue sampai 6 miliar rupiah per tahun. Jebolan SMK maritimnya bersertifikat internasional dan direkrut juga di berbagai negara. Angka serapan kerja lulusan SMK-nya bisa mencapai 97%. Di episode berikutnya, kita akan mendalami ini. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kondisi apa yang kemudian mengantar anak-anak Kudus pada capaian-capaian luar biasa itu?